Putin bergembira, pemimpin Chechnya rayakan Maulid Nabi Muhammad bersama rakyatnya di Masjid Agung Rusia, dan langsung memberikan hadiah berupa uang tunai sebesar 18 juta kepada tiap-tiap keluarga yang menamai anaknya dengan nama Muhammad. Dalam penanggalan Hijriah atau kalender Islam, 12 Rabiul Awal menjadi sebuah hari khusus, di mana umat Muslim memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Hari yang juga disebut sebagai Maulid. Keluarga yang menamai bayinya menurut nama anggota keluarga dan kerabat Nabi Muhammad pun akan mendapatkan insentif. Yayasan Presiden Ahmad Kadyrov di Republik Chechnya, Rusia, akan memberikan insentif sebesar 100.000 rubel, atau sekitar 18,6 juta rupiah kepada tiap keluarga di republik tersebut jika menamai anak dengan nama Muhammad. Demikian informasi tersebut dilaporkan kantor Humas Pemerintah Chechnya. Kegiatan ini diadakan tiap tahun untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad, tetapi tahun ini cakupannya akan lebih luas. Tahun lalu, hanya anak laki-laki yang menerima insentif, kata Menteri Penerangan Chechnya Ahmed Dudayev kepada TASS. Dudayev menjelaskan, kali ini, siapapun yang menamai bayi yang baru lahir dengan nama anggota keluarga dan kerabat terdekat Nabi Muhammad juga akan mendapat insentif. Situs web pemerintah Chechnya menyatakan, Nabi Muhammad memiliki 3 putra dan 4 putri. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov pada Rabu mengomentari pernyataan Kadyrov dan mengatakan bahwa para pemimpin subjek federal Federasi Rusia tidak boleh terlibat dalam kebijakan luar negeri. Merespons Kremlin, Kadyrov mengaku sependapat, tetapi menekankan bahwa dia mengungkapkan pendapatnya tersebut sebagai seorang Muslim, bukan sebagai politisi. Pada awalnya, Islam mungkin terlihat kurang signifikan di Rusia. Padahal, Islam adalah salah satu agama terpenting di Rusia, pungkasnya. Diberitakan Rusia Times, Maulid Nabi Muhammad dirayakan pada Senin kemarin di Chechnya. Pemberian hadiah ini diumumkan langsung oleh pemimpin negara itu, Ramzan Kadyrov. Kadyrov mengatakan, tidak hanya bayi bernama Muhammad yang diberi hadiah, tapi juga bayi yang diberi nama istri-istri Nabi, anak-anaknya atau 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Uang hadiah itu berasal langsung dari kantung Kadyrov sendiri, seperti disampaikannya di akun Instagramnya. Dia mengatakan, ide ini datang dari ibunya, Aymani Kadyrova. Pemerintah Chechen mengatakan dalam situsnya, ada 126 anak, terdiri dari 78 lelaki dan 48 perempuan, yang mendapatkan hadiah. Paling banyak digunakan adalah nama Muhammad dan Fatimah, putri Rasulullah. Di ruang utama Masjid Katedral Moskow, ribuan orang merayakan kelahiran Nabi Muhammad sesuai dengan tradisi Rusia. Usai salat maghrib, masjid induk ditata menjadi area pameran dengan panggung melingkar. Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Mufti Moskow, Dewan Mufti Federasi Rusia dan lainnya. Yang hadir dalam acara tersebut adalah perwakilan dari masyarakat, perwakilan pemerintah, ulama, tokoh agama dan lainnya. Pemimpin imam masjid membuka acara pada pukul 18.30 waktu setempat. Menyerukan pentingnya mengingat perjuangan Nabi Muhammad. Mengenai Maulid Nabi, prinsip terpenting dari acara ini adalah aksesibilitas dalam mempertemukan umat Islam dari berbagai perwakilan dari berbagai kebangsaan dan kelompok umur yang berbeda. Tampil di panggung melingkar adalah 2 orang membaca puisi dalam bahasa Rusia dan kemudian diikuti oleh 2 orang lainnya dalam bahasa Tatar setelah diselingi dengan apa yang disebut nasyid atau shalawat. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Dagestan, Chechnya, Uzbekistan, Azerbaijan, Tajikistan dan lainnya untuk berbagi cerita tentang tradisi masing-masing. Ada suasana unik ketika nasyid dan sholawat dibawakan dalam bahasa yang berbeda. Terkadang peziarah di sebelah kanan bersenandung, dan sebaliknya di sebelah kiri hanya mengangguk karena tidak mengerti bahasa lisan. Suasananya seperti mengingatkan pada Maulid Nabi yang diperingati oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-12. Ketika umat Islam kehilangan semangat perjuangan jihad dan persaudaraan, maka berbagai kelompok masyarakat memperingati Maulid Nabi sesuai dengan tradisi Rusia. Perayaan Maulid Nabi berlangsung hingga pukul 20 waktu setempat dan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Majelis Mufti Moskow, Ildar Hazrat Alyabdinov. Acara kemudian dilanjutkan di lantai 2 masjid yang memamerkan artefak bersejarah, unik dan berharga termasuk koleksi utama museum, yaitu beberapa helai rambut Nabi Muhammad.
Di Rusia, negara yang berada di Eropa dan juga dikenal memiliki mayoritas non-Muslim. Meski demikian, Islam tercatat menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks, dengan jumlah penganutnya adalah 21 hingga 28 juta warga, atau sekitar 15-20% dari total 142 juta penduduk. Maulid Nabi Muhammad menjadi waktu di mana umat Islam Rusia memperingatinya dengan sejumlah acara yang tak kalah menarik dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Biasanya, di hari itu, para warga Muslim berkumpul untuk bersama-sama beribadah, mengingat kehidupan dari Rasulullah, dan menyanyikan lagu-lagu religius. Di acara itu, terdapat juga pameran gambar dan busana Muslim, hingga promosi ibadah umrah. Selain Moskow, beberapa kota lainnya di Rusia yang sering menjadi pusat perayaan Maulid Nabi Muhammad adalah kota Grozny dan Nazran Ingushetia yang terdapat di Chechnya. Meski demikian, Muslim di kota-kota lainnya di Rusia tetap membuat acara pada peringatan hari lahir Nabi Muhammad. Biasanya, perayaan berlangsung dari kota bagian paling selatan, yaitu Derben Dagestan ke Yekaterinburg Ural, Siberia dan Petrozavodsk Republik Karlia. Ada beragam kepercayaan yang dimiliki setiap umat Muslim dalam memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Dilansir Time and Date, sebagian melihat bahwa kelahiran Rasulullah tentu menjadi peristiwa yang sangat berharga dan sepantasnya dirayakan dengan sukacita. Namun, ada beberapa kaum yang sudah berani menilai bahwa perayaan ulang tahun Nabi bertentangan dengan hukum Islam bid'ah atau sesat. Padahal menurut ulama-ulama dahulu, hukum memperingati Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah ataupun para sahabatnya, namun perbuatan tersebut bernilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tidak ditemukan dalil yang mengharamkan merayakan Maulid Nabi Muhammad. Jika dilakukan penelitian mendalam, justru ditemukan beberapa dalil yang memperbolehkan memperingati Maulid Nabi. Semasa hidupnya Rasulullah juga merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin, hari kelahirannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Dari Abi Qatadah Al-Ansyari radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah pun menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dalam surat Yunus ayat 58, Allah juga menganjurkan umat Muslim bergembira atas segala rahmat yang telah dilimpahkan. Dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Selain itu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa setiap hari Senin siksanya di neraka selalu mendapatkan keringanan dibandingkan hari-hari lainnya. Hal itu lantaran saat Rasulullah lahir, ia sangat bergembira menyambut kelahirannya hingga membebaskan budak bernama Suwaibatuh al-Aslamiyah. Tradisi perayaan Maulid Nabi juga tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan seluruh negara Islam di penjuru dunia. Mereka yakin kelahiran Rasulullah bukan termasuk bid'ah yang dilarang karena tidak berkaitan dengan ibadah dalam syariat. Pasalnya, bentuk perayaan Maulid Nabi tidak memiliki aturan baku yang mengikat, namun bersifat fleksibel. Susunan acara dirayakan sesuai dengan tradisi suatu wilayah setempat. Imam Al-Suyuti memberikan tanggapan terkait hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad. Menurut saya asal perayaan Maulid Nabi Muhammad, yaitu manusia berkumpul, lalu mereka membaca Al-Quran dan kisah-kisah teladan Rasulullah sejak kelahirannya sampai perjalanan hidupnya. Kemudian dihidangkan makanan yang dinikmati bersama, setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu tergolong bid'ah hasanah atau sesuatu yang baik. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mereka telah mengagungkan derajat Nabi Muhammad, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad yang mulia. Meski demikian, umat Muslim tetap dianjurkan untuk merayakan Maulid Nabi. Sebaiknya hari kelahiran Rasulullah ini diisi dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti membaca sholawat, sholat sunnah maupun berkumpul dalam majelis mengulas materi tentang suri tauladan Nabi Muhammad. Demikian penjelasan mengenai hukum memperingati Maulid Nabi.